Perkenalkan, nama saya Derna Wulandari, NIM 120331111098. Perkenalkan, nama saya Fiarawati Valentina Silaban dengan NIM 12033111001. Saya Kartika Ratnastari Banuria, NIM 12033311115. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrologi. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani, yang artinya hidrologia, yang berarti ilmu air. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya. Di atas permukaan, termasuk di dalamnya adalah penyebaran daur dan perilakunya, sifat-sifat fisika dan kimia, serta hubungan antara unsur-unsur hidup dalam air itu sendiri. Hidrologi menurut Suyono adalah air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa proses, dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut ataupun dataran. Sedangkan siklus hidrologi menurut Soe Marto adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lainnya, dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Pemanasan air samudra oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Siklus hidrologi dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu siklus pendek, yang artinya air laut menguap kemudian melalui proses kondensasi berupa menjadi butiran-butiran air yang halus atau awan, dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut dan berulang. Yang kedua, siklus sedang. Air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju dataran yang melalui proses kondensasi berupa menjadi awan lalu jatuh sebagai hujan di dataran, dan selanjutnya meresap ke dalam tanah lalu kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran air. Yang ketiga, ada siklus panjang. Air laut menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi, lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan, dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Bongkahan-bongkahan es mengendap di puncak gunung dan karena gaya beratnya meluncur ke tempat yang lebih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari siklus hidrologi. Yang pertama yaitu WOS biosfer. Merupakan tempat hidup makhluk hidup tumbuhan, hewan, termasuk manusia. Biosfer terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Air merupakan pelarut universal yang sangat baik. Apa yang dilalui akan dilarutkan oleh air, kecuali cairan seperti minyak. Pada saat pertama kali air mengalami siklus hidrologi, air sungai, laut, danau, dan sebagainya mengalami penguapan. Hasil penguapan merupakan air yang relatif bersih. Air bersih ini sebagai bahan dasar untuk mencuci biosfer. Yang kedua yaitu water move position. Secara teoritis, air di bumi kondisinya statis oleh karena panas matahari, panas bumi, tinggi rendah permukaan bumi, sehingga air bergerak mengikuti hukum siklus hidrologi. Secara langsung, siklus hidrologi memutar atau memindahkan air dari berbagai tempat. Semula di daratan, di lautan, dipindahkan ke udara, ke tanah, dan sebagainya. Pada masing-masing tempat, air memiliki kemanfaatan yang berbeda-beda, tergantung dari kemampuan manusia mendayagunakannya. Yang ketiga ada water supply. Ada kelebihan air yang dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan lainnya yang tidak akan mengganggu kondisi air yang sedang mengalir di sungai, air bawah tanah, danau, dan keberadaan laut. Dalam sirkulasi hidrologi, air melalui berbagai tempat.
terutama di daratan, baik yang melalui permukaan atau bawah tanah. Berdasarkan hitungan di atas, jumlah air sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Namun memang tiap daerah berbeda-beda kualitas dan kuantitasnya. Ada kekurangan, kecukupan, dan kelebihan, tetapi secara total masih tetap mencukupi. Dan ada juga manfaatnya itu sebagai resource energy. Siklus hidrologi memungkinkan air hujan jatuh di pegunungan atau dataran tinggi. Oleh karena gravitasi air mengalir menuju ke tempat yang rendah. Perbedaan ketinggian daratan yang dilalui air akan mengakibatkan kekuatan air untuk mengalir lebih kuat. Semakin tinggi menuju ke rendah, semakin kuat kekuatan air. Kekuatan air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pada kekuatan yang cukup oleh penduduk dimanfaatkan untuk memutar kincir air, menumbuk, sedangkan pada kekuatan yang besar dapat digunakan untuk memutar turbin penghasil listrik yang dapat dinikmati di rumah kita saat ini. Dari beberapa manfaat di atas, ada beberapa manfaat lainnya, di antaranya yang pertama, sebagai sarana transportasi aliran air sungai, lautan, dan danau. Yang kedua, untuk menjadi kelembapan atmosfer ataupun litosfer. Yang ketiga, membentuk musim. Yang keempat, mempengaruhi iklim pergerakan udara atau angin. Dan yang terakhir yaitu menyebarkan berbagai mikroorganisme dan biji-bijian. Dampak kegiatan manusia terhadap siklus hidrologi. Ada banyak dampak dari kegiatan manusia terhadap siklus air. Salah satunya kegiatan yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan secara berlebihan yang mengakibatkan pengaruh terhadap resapan air ke dalam tanah. Hutan yang gundul tidak akan dapat menyerap air sehingga ketika hujan turun, air akan mengalir langsung ke laut. Kegiatan yang kedua yaitu pembangunan pemukiman. Pembangunan pemukiman yang tidak memperhatikan aspek lahan serapan air, akibatnya lahan yang seharusnya menjadi tempat resapan air menjadi tertutupi pemukiman, di mana dipastikan sebagian besar halaman pemukiman ditutupi oleh jalanan, semen atau beton. Kegiatan yang ketiga adalah manipulasi manusia skala besar. Skala besar manipulasi manusia terhadap air secara signifikan mengubah pola global debit sungai. Perubahan yang dihasilkan di permukaan laut, salintas laut, dan dalam sifat biofisik dari permukaan tanah pada akhirnya dapat menghasilkan umpan balik iklim. Kegiatan yang keempat yaitu mayoritas manusia yang mempengaruhi proses siklus air di darat. Penyimpanan air di waduk, pertambangan air tanah, irigasi, urbanisasi, pembakaran, deforestasi, dan pemanfaatan lahan basah. Penurunan tahunan di limpasan sesuai dengan menurunkan permukaan laut. Kalau bukan karena pengalihan manusia dari limpasan, permukaan laut akan naik lebih cepat dari sebenarnya. Kegiatan yang kelima adalah pembukaan lahan. Untuk keuntungan dalam hal bisnis, ekonomi, dan sosialisasi masyarakat, hutan-hutan banyak ditebangi dan lahan-lahan baru yang telah dibuka dialihfungsikan menjadi lahan industri, perumahan, atau lahan pertanian. Akibatnya daerah resapan air menjadi berkurang. Kegiatan yang keenam adalah pemakaian berbagai zat kimia. Zat kimia yang dilepaskan ke udara maupun lingkungan sebagai akibat aktivitas manusia juga mempengaruhi kandungan air hujan yang turun ke bumi. Berbagai kandungan zat kimia tersebut akan terakumulasi dengan air hujan yang membahayakan bagi manusia yang terjadi saat ini. Salah satunya yaitu hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam atau pH sedikit di bawah 6 karena karbon dioksida atau CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Yang kedua adalah eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses pengayaan nutrien dan bahan organik dalam jasad air. Ini merupakan masalah yang dihadapi di seluruh dunia yang terjadi di ekosistem air tawar maupun marin. Eutrofikasi memberi kesan kepada ekologi dan pengurusan sistem akuatik yang mana selalu disebabkan masuknya nutrien terlebih utama pada buangan pertanian dan buangan limbah rumah tangga.
Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 9 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan yang telah kami berikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.